Halo teman-teman mahasiswa S1, selamat datang di pemaparan materi kita kali ini. Coba anggap penjelasan hari ini tuh seperti buku panduan survival profesional kalian yang paling esensial. Kalian semua kan lagi siap-siap nih buat melangkah ke dunia kerja yang sebenarnya. Nah, tahu nggak sih apa senjata paling ampuh yang kalian butuhin? Percaya atau nggak, itu bukan sekedar IPK yang tinggi, tapi kemampuan komunikasi kalian. Jadi, yuk kita bedah topik yang super krusial ini biar kalian benar-benar siap tempur. Oke, hari ini kita punya peta jalan yang jelas banget. Kita bakal ngebahas 5 area penting. Pertama, kita lihat hakikat bahasa di tempat kerja. Terus, kita pelajari prinsip sakti 3K, dilanjut cara milih diksi layaknya profesional. Nanti kita juga bakal ngebahas tantangan dan kesalahan komunikasi, sampai akhirnya kita bahas gimana caranya jadi komunikator top di dunia bisnis. Anggap aja ini toolkit utama kalian buat survive dan ngehindarin kesalahan-kesalahan konyol para pemula. Yuk, langsung aja! Kita masuk ke bagian pertama, hakikat bahasa lingkungan kerja dan gimana bahasa itu berfungsi sebagai instrumen strategis. Pernah nggak sih pesan yang niatnya sederhana malah memicu konflik besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Kalian mungkin pernah ngirim chat biasa ke teman sekelompok, malah jadi drama panjang gara-gara salah paham. Kalau di kampus ya paling cuma bikin pusing dikit lah ya. Tapi bayangin kalau ini di dunia korporat. Wah, pesan yang salah tafsir itu bisa ngebatalin proyek miliaran rupiah, ngerusak hubungan sama klien, atau bikin kalian kena semprot atasan. Jadi komunikasi itu bukan sekedar basa-basi. Ini bener-bener soal gimana kalian bisa bertahan dan berkembang. Poin pentingnya tuh gini, bahasa di tempat kerja itu bukan cuma alat buat tukeran info biasa. Ini tuh instrumen yang sangat strategis. Tiap email yang kalian ketik, atau tiap kalimat yang kalian ucapin pas meeting, itu sebenarnya lagi ngelakuin 3 hal krusial. Ngebentuk persepsi orang tentang kalian, ngatur koordinasi kerjaan yang rumit, dan pelan-pelan ngebangun identitas profesional kalian. Kasarnya, kata-kata kalian itu adalah cerminan dari seberapa kompeten kalian. Nah, kalau kita breakdown, ada 3 fungsi utama bahasa organisasi yang bakal terus kalian pakai. Pertama, fungsi informatif. Ini dipakai pas kalian bikin laporan atau ngasih instruksi. Dan itu harus jelas banget, sebening kristal. Kedua, fungsi regulatif, yaitu bahasa buat negakin aturan atau standar perusahaan. Dan yang ketiga, ini sering banget dilupain padahal penting banget, fungsi membangun hubungan. Ini soal gimana kalian berkolaborasi, nyaparakan kerja, atau ngereda intensi di kantor. Lanjut ke bagian kedua, prinsip 3K komunikasi yang bakal jadi pondasi buat identitas profesional kalian. Yang pertama itu kejelasan atau clarity. Yang menarik adalah kejelasan itu bukan berarti sekedar pakai bahasa anak SD ya. Kejelasan itu tentang gimana kalian menstrukturkan pikiran kalian secara logis. Bayangin aja, kalian harus laporan ke manajer yang cuma punya waktu 2 menit sebelum dia masuk rapat direksi. Pesan kalian itu harus disusun sedemikian rupa supaya intinya langsung nancap, tanpa si manajer harus mikir keras nebak-nebak maksud kalian. Saya suka banget sama insight akademis yang satu ini, karena ini ngebuktiin satu hal penting. Kejelasan itu dampaknya langsung ke efisiensi kerja. Di dunia bisnis, waktu itu buang. Kalau email kalian berbelit-belit dan bikin klien harus nanya, sorry ini maksudnya gimana ya? Sampai 3 kali, wah kalian lagi buang-buang waktu dan duit perusahaan. Pesan yang clear itu nyegah kesalahan fatal. Tapi hati-hati ya, jelas aja ternyata nggak cukup loh. Kalian butuh K yang kedua. Ketepatan atau akurasi. Ketepatan itu berarti data kalian benar. Istilah teknis yang dipakai itu presisi. Dan kata-katanya benar-benar pas sama situasinya. Pesan kalian mungkin gampang dimengerti, tapi kalau datanya ngaco atau istilahnya salah, keputusan yang diambil dari pesan itu bakal berantakan. Ketepatan inilah cara kalian ngebangun rasa percaya dari orang lain. Yang terakhir adalah kesantunan. Tunggu dulu. Kesantunan di sini bukan cuma soal senyum-senyum manis atau rajin bilang tolong dan terima kasih ya. Di dunia nyata, kesantunan itu adalah alat strategis. Ini tentang gimana kalian bisa ngasih kritik atau nolak permintaan tanpa ngerusak citra diri rekan kerja. Kesantunan itu ibarat pelumas yang nyegah gesekan supaya kerjaan tim tetap harmonis dan gak ada drama. Jadi kalau dirangkum, komunikasi yang efektif itu wajib ngegabungin ketiga hal ini. Kalau kalian terlalu tegas tapi nggak santun, kalian bakal dicap arogan. Sebaliknya, kalau kalian terlalu santun, muter-muter nggak enak hati sampai pesannya nggak jelas, orang malah bingung dan nganggap kalian kurang kompeten. Kombinasi yang pas dari ketiganya ini adalah kunci emas buat kalian. Sekarang kita ke bagian ketiga, memilih diksi profesional organisasi. Yuk kita lihat aplikasi praktisnya di tempat kerja. Nah, gimana sih prakteknya pas milih kata-kata tiap hari di kantor? Intinya,
Kalian harus buang jauh-jauh tuh bahasa yang terlalu emosional atau subjektif. Daripada ngomong, aduh penjualan kita hancur lebur nih bulan ini, mending pakai bahasa yang objektif dan konkret. Terjadi penurunan volume penjualan sebesar 20% bulan ini. Jauh lebih enak didengar kan? Pastikan juga istilahnya konsisten, dan selalu sesuaiin gaya ngomong kalian sama siapa audiensnya. Coba kita bandingin sekarang. Kapan sih kita harus pakai bahasa baku dan kapan harus pakai istilah teknis? Kalian harus pintar-pintar baca situasi ruangan. Kalau lagi presentasi ke manajemen atas atau bikin surat resmi ke pihak luar, ya wajib pakai bahasa baku. Tapi kalau lagi ngopi sambil brainstorming bareng tim IT atau sesama engineer, hajar aja pakai istilah teknis yang spesifik biar diskusinya lebih cepat dan nyambung. Fleksibilitas itu kompetensi inti kalian. Jangan sampai ketukar ya. Nada ngomong yang kalian pakai pas presentasi ke klien besar tuh harus beda jauh sama gaya kalian ngechat nanyain update kerjaan di grup WhatsApp tim operasional. Kalau sampai salah nempatin gaya bahasa, kalian bisa kelihatan terlalu kaku, atau yang lebih parah, kelihatan gak sopan. Bagian keempat, tantangan dan kesalahan komunikasi. Kita bakal belajar gimana menghadapi para villains, alias penjahat di dunia bisnis. Bersiaplah karena kita masuk ke wilayah yang cukup berbahaya. Ada 4 kesalahan fatal atau kita sebut aja penjahat utama komunikasi yang harus kalian basmi. Ambiguitas pesan, struktur yang acak-acakan, nggak mau dengerin secara aktif, dan musuh terberat kita, gangguan emosional. Yuk kita kupas satu-satu. Penjahat pertama dan kedua ini sering banget muncul barengan. Pesan yang ambigu dan nggak terstruktur. Kalau kalian ngirim email yang panjangnya minta ampun, tapi poin utamanya nggak jelas, kalian nyuruh atasan kalian buat main tebak-tebakan. Ini tuh cara paling cepat buat bikin kekacauan di kantor. Dan pastinya bikin kalian kelihatan sangat nggak kompeten. Masuk ke penjahat ketiga, kurangnya mendengarkan secara aktif. Ingat ya, komunikasi itu bukan sekedar nunggu giliran kalian buat ngomong. Kalau lagi meeting sama klien dan kalian cuma sibuk mikirin apa yang mau kalian omongin selanjutnya, kalian pasti bakal gagal paham apa kebutuhan asli mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan sekedar untuk membalas. Dan sampailah kita di final bosnya, gangguan emosional. Stres karena deadline atau lagi emosi tinggi itu bisa banget menghancurkan semua skill komunikasi yang udah capek-capek kalian pelajari. Pas emosi ngambil alih, bahasa kalian bakal jadi reaktif dan defensif banget. Percaya deh, satu email balasan yang kalian ketik pas lagi marah bisa ngancurin reputasi profesional yang udah kalian bangun bertahun-tahun. Konsep dari Robbins dan Judge ini pas banget buat ngingetin kita. Emosi itu bikin kalian buta sama fakta. Nanti kritik yang sebenarnya ngebangun malah kalian anggap sebagai serangan pribadi. Sebagai profesional muda, tugas kalian adalah mengontrol emosi ini. Kasih jeda sebentar sebelum balas pesan yang bikin darah tinggi. Lindungi kredibilitas kalian. Bagian kelima, menjadi komunikator dunia bisnis. Ini adalah langkah selanjutnya buat kalian, para mahasiswa. Jadi, langkah konkretnya apa nih pas kalian lulus nanti? Kompetitor kalian bukan cuma teman sekelas loh, tapi kalian bertarung di pasar global. Menguasai komunikasi lintas budaya, punya diksi yang tajam, dan konsisten pakai prinsip 3K yang tadi, kejelasan, ketepatan, dan kesantunan, itu bakal jadi keunggulan kompetitif kalian yang paling mutlak. Itulah yang bikin kalian menonjol dan dipercaya di tengah ketatnya persaingan dunia kerja. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu pertanyaan buat kalian renungkan nih. Coba deh cek chat atau email terakhir yang kalian ketik hari ini. Atau gimana cara kalian ngomong sama dosen dan teman hari ini. Pertanyaannya, apa sih yang dicerminkan dari gaya komunikasi itu tentang identitas profesional kalian saat ini? Yuk mulai dilatih dari sekarang. Karena reputasi kalian di dunia kerja itu sejatinya mulai dibangun detik ini juga. Terima kasih udah dengerin dengan fokus dan sampai jumpa.